Ya, kiriman. Terima kasih, Bu. Iya. Maniman. Sebentar ya, Dek ya. Sabar ya. Enggak, Ibu. Untuk materinya sudah saya share screen juga, Ibu. Sudah kelihatan? Materinya sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah saya share screen. Oh iya, oke deh. Sebentar ya, biar Pak Dokter masuk. Halo. Halo. Halo, Dok. Halo, Dok. Sudah terdengar, Dok. Oke, baik ya. Nggak tahu ada yang sama, saya telepon si James juga gak diangkat, gak denger katanya. Antara HP sama saya itu nggak anu gitu loh. Sekarang udah bisa buka semua. Baik adik-adik ya, tentang teori pengukuran sekarang. Jadi ketidakpastian dalam biosains ya. Kenapa biosains ini sangat penting dalam teori pengukuran? Nanti terkait dengan validitas hasil penelitian saudara ya. Nanti kalau adik-adik apa namanya penelitian begitu, alat-alat yang digunakan untuk mengukur dari hasil penelitian ini harus akurat ya. Kalau enggak, maka akan terjadi masalah ya terhadap hasil nanti ya. Itu kira-kira ya. Bu, kok gak jalan, Bu? Nah, ini mengamati dan mengukur ya. Jadi apa namanya? Bedek lagi ya, Bu? Enggak, saya enggak jelas. Jadi mengamati dan mengukur ya. Ini di anu ya, di Jim anunya ya. Halo? Ini slide-nya di Jim ini, Jim. Dipegang Jim. Untuk share screen-nya di saya, Dok. Oh iya, tolong ya. Nanti karena saya nggak bisa menggerakkan ini. Jadi Enggak, Dok. mengamati dan mengukur ya. Jadi pertama pakai kasat mata ya, melihat ada seekor kerbau di sawah tepi jalan. Itu melihat ya. Tapi itu adalah pada posisi hanya melihat aja, nggak ada kaitannya dengan satu tujuan tertentu ya.
Terus yang kedua mengamati. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan pengamatan. Ana melihat seorang kerbau di sawah ya, di tepi jalan yang kulitnya ada warna merah. Jadi itu mengamati. Jadi agak ada sedikit tujuan itu ya, karena mengamati ya. Terus mengukur lebih tajam lagi, lebih fokus lagi ya. Ya, jadi banyak sekali yang bisa diukur, misalnya kerbau masih anak-anak, muda, atau sudah tua dan sebagainya. Itulah mengukur ya. Jadi mengukur besar kecilnya dan sebagainya. Lanjut. Kita dapat membuat kesimpulan dari hasil pengukuran ya yang dilakukan, yaitu dengan cara melihat dari alat ukur ya. Namanya saja kita tadi mengukur ya. Jadi kita melihat dari kesimpulan tersebut, kita harus teliti memperhatikan apakah cara pengukuran yang telah dilakukan sudah sesuai dengan yang diterapkan ya. Kita juga harus memiliki acuan apa yang kita ukur ya. Jadi ada parameternya, ada alat untuk membandingkan. Acuannya itu apa, landasannya apa ya. Nah, di dalam proses pengukuran itu tidak harus bersifat ilmiah ya, tergantung dari sikonnya. Lanjut, halo, ya. Tujuan dalam biosains kaitannya dengan alat ukur ini, alat pengukuran ini menjelaskan konsep sebuah yang pengukuran serta istilah-istilah yang terkait dalam pengukuran ya. Yang kedua, menjelaskan dan memberi contoh sumber-sumber alat atau ralat ya, ketidakpastian yang menyertai sebuah pengukuran. Nah, pengukuran itu biasanya untuk memberikan satu hasil yang optimal, makanya diukur beberapa kali ya, sehingga disitulah perannya dari ralat jika terjadi salah pengukuran dan sebagainya. Yang ketiga, menjelaskan makna sebuah hasil pengukuran yang dinyatakan beserta ketidakpastiannya ya. Jadi makna dari pengukuran itu apa, lalu melanjutkan dengan ketidakpastiannya. Yang keempat, mempersiapkan dan melakukan pengukuran dengan baik untuk dapat menghasilkan hasil ukur yang akurat di bidang veteriner. Nah, ini ke depan kalian penting ya untuk mengukur suatu bahan, suatu alat, suatu sampel, ya, suatu bahan percobaan itu tentunya tidak dari pengukuran. Lanjut. Lalu ada hubungannya terminologi terkait. Pengukuran adalah proses untuk memperoleh informasi dari suatu besaran tertentu, ya. Informasi yang diperoleh dapat berupa nilai dalam bentuk angka kuantitatif maupun berupa pernyataan yang merupakan sebuah kesimpulan atau kualitatif. Oleh karenanya, penggunaan dari alat ukur itu harus sesuai atau benar. Kalau terjadi anomali, maka akan terjadi hasil yang tidak valid. Lanjut. Nah, ini adalah merupakan alat-alat ukur yang sederhana ya. Ini adalah sederhana. Kemudian ini adalah merupakan satu untuk mengukur panjang, lebar maupun volume ya. Ini. Lanjut. Nah, sorry ya, sebelum saya lanjutkan, tolong adik-adik di judul tadi ada nama Hamong Suarsono dihapus ya. Itu punya Prof Iwan itu. Ini salah, anak yang nyusun ini salah ini ya. Supaya nanti enggak
tidak ada ketersinggungan nanti ya. Tolong bagi adik-adik yang sudah terima ini dihapus saja tuh kata nama saya ya. Lalu cara mengukur yaitu dengan pengukuran langsung ya, adalah pengukuran yang dilakukan untuk mendapatkan nilai hasil pengukuran secara langsung. Jadi alat ukur yang langsung. Terus pengukuran langsung dapat dilakukan pada kondisi yang sama atau kondisi yang berbeda ya. Yang berikutnya lagi pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang dilakukan apabila nilai hasil ukuran tidak mungkin didapatkan langsung. Contohnya adalah pengukuran persegi panjang. Jadi tentunya ini pengukuran tidak langsung ya, karena tidak bisa akan mengalami kesulitan kalau ngikutin dari bentuk atau format daripada persegi panjang ya. Diukur panjangnya dulu, lebarnya dulu, baru dilakukan pengalian. Nah, itu merupakan pengukuran tidak langsung. Lanjut. Lalu pertanyaannya apa yang harus diukur ya? Karena dalam disiplin ilmu ulama biologi, maka fokus utama pengukuran ialah nilai-nilai biologi seperti eksternal, bobot tubuh, lingkar leher, internal adalah kadar kolesterol darah, kadar gula darah, terus internal dan eksternalnya denyut jantung dan lain-lain. Jadi kesemuanya organ maupun bentuk tubuh itu berdasarkan yang namanya alat ukur kita bisa mengukur ya di dalam rangka untuk mendapatkan data ya dari yang disebut dengan hasil dari sebuah riset atau penelitian. Pada pengukuran juga bisa melibatkan aspek sosial seperti tingkat pemahaman masyarakat mengenai penyakit flu pada burung ya, jadi flu burung. Sementara persepsi masyarakat di Denpasar terhadap dokter hewan praktek di Denpasar ya. Nah itu ya. Tiap pengukuran memiliki batasan dan kriteria sendiri-sendiri yang harus ditetapkan Pak dulu ya, terutama pada ilmu posisi sosial sebelumnya. Jadi tentunya ada bahasa di dalam pengukuran itu ada istilah definisi operasional ya. Sudah dibatasi untuk mengukur segini syaratnya harus begini ya. Yang begini syaratnya harus begini. Itu yang dikatakan ada pembatasan ya. Pada ilmu eksakta keterangan tersebut umumnya sudah jelas ya. Tentunya pada ilmu-ilmu yang sosial ini akan mengalami satu masalah ya. Lanjut. Slide diganti. Claudia tolong digeser anunya, slide-nya. Oke. Jika kita hanya sekedar mengukur saja, apakah mengukur sederhana itu? Yaitu ialah kita hanya sekedar mengukur saja, yaitu yang sederhana ya, tanpa ada kepentingan atau efek-efek untuk digunakan hal yang lain ya. Di ilmu eksakta proses pengukur tidak sederhana itu karena membutuhkan hasil yang sesuai tepatnya ya. Itu di dalam eksakta, enggak boleh terus ada error, ada terus ragu-ragu, abal-abal, itu enggak boleh ya. Ini yang sulit dicapai bagi oleh indera manusia ya. Bahkan peralatan buat manusia pun sulit untuk mencapainya pada posisi untuk mengukur akurasi dari suatu sampel percobaan ya. Mengapa? Karena banyak faktor eksternal yang akan mempengaruhinya ya.
Jadi dalam pengukuran ini banyak sekali aspek yang akan membuat kesulitan di dalam hal pengukuran. Lanjut, Claudia. Pemahaman ketidakpastian ya. Secara konsep pengukuran baik karena keterbatasan alat ukur maupun karena kondisi lingkungan, maka dipercaya bahwa setiap pengukuran akan selalu menghasilkan hasil yang ukur yang tidak sebenarnya. Ya, itu yang dinamakan ketidakpastian. Bukan karena kesalahan dalam teknis mengukur, tetapi lebih karena keterbatasan alat ukur tersebut. Ya, jadi kadang-kadang kita kesulitan di dalam mengukur sesuatu itu, alat ukur itu nggak ada ya, karena keterbatasan dari fasilitas yang kita sediakan. Terutama di lab-lab kita itu sangat terbatas ya. Oleh karenanya perlu dipahami konsep, yaitu nilai sebenarnya dalam tiap pengukuran ini sudah dicapai, tetapi sesungguhnya ada ya. Itu yang dikatakan ketidakpastian ya. Lanjut. Halo. Halo. Nah, lalu tadi dikatakan faktor-faktor atau aspek-aspek apa saja yang membuat kesulitan kita dalam pengukuran ya. Yang pertama adalah faktor dari manusianya itu sendiri ya. Karena pengetahuan dan keterampilan dari SDM subjeknya itu adalah menggunakan alat, keterampilannya itu berbeda masing-masing orang itu. Ada yang dia terampil, ada yang ini seperti itu ya. Menggunakan alat ukur ya. Yang kedua, kemampuan indranya untuk mengamati hasil pengukuran yang dilakukannya ya. Nah, itu yang terjadi. Faktor dari alat ukur ya. Alat ukur elektronik bisa dipengaruhi oleh tegangan arus listrik yang tidak stabil ya. Jadi kalau kita menggunakan alat ukur yang baseline-nya itu adalah alat ukur yang dari komponennya listrik, nah listrik kalau tidak terjadi naik turun tegangannya akan mempengaruhi dari hasil itu ya. Nah, yang berikutnya adalah faktor suhu. Terus kelembapan lingkungan ya. Kelembapan eksternalnya. Kenapa akhirnya di kanan kiri kita atau daerah ini dengan daerah lain itu mempunyai suhu dan kelembapan yang berbeda. Itu juga akan berpengaruh terhadap aspek faktor-faktor yang mengganggu pengukuran. Nah, kalau kembali pada objek yang diukur ya, misalnya pada hewan saat dilakukan pengukuran sulit disuruh diam seperti manusia ya. Nah, hewan itu kan harus di casting secara ketat ya. Kalau dia bergerak-gerak itu sudah akan mempengaruhi dari hasil pengukuran. Lalu bagaimana jika kita mengukur sebuah sel ya? Lanjut. Nah, kalau kita mengukur sebuah sel itu relatif juga karena sel itu di dalam, kalau kita mengukur melihat di mikroskop ya, akan bergerak, dia berjalan mobile. Itu yang kadang-kadang kita kalau disuruh menghitung salah hitung. Nah, karena dia bergerak ya, mata kita juga terbatas. Nah, dari faktor-faktor atau komponen yang bersifat subjektif dan objektif tadi akan menghasilkan sebuah konsekuensi ya, yaitu mengenai kesalahan atau error dalam pengukuran. Nah, sedangkan macam error itu ada namanya random error, kesalahan akibat faktor-faktor yang sulit dikendalikan ya. Ya, jadi kalau random error itu adalah sulit dikendalikan ya. Nah, random error sulit dikendalikan tapi bisa ditekan dengan pengendalian dari berbagai sistem yang digunakan untuk mengukur. Jadi kita bisa mengurangi dari random error tadi ya. Yang pertama mungkin kita secara subjek nanti orangnya nggak terampil, terus kalau kelembapan dikurangi kelembapannya supaya
kelembapan di sini yang normal ya. Jadi semua itu ditekan dengan mengkondisikan yang menyebabkan error ya. Lalu systematic error, kesalahan sistem yang masih bisa dikendalikan dengan pengawasan, dengan pengevaluasi sistem yang ada sendiri melakukan pengukuran. Jadi sistem itu bisa diperbaiki ya. Lalu antisipasi terhadap systematic error sangat penting ya. Sebelum manusia memulai pengukuran, itu penting ya. Teori pengukuran dan kesalahan ini akan selalu mengikuti aktivitas Anda pada saat Anda mengukur, tentunya pada posisi normal ya. Nah itu. Lanjut. Apa itu ketidakpastian? Sesuatu yang sulit ditentukan secara pasti, sederhananya itu akan dikatakan ketidakpastian ya. Ilmu fisika berhubungan dengan sesuatu yang dapat diukur. Kita adalah belajar mengenai pengukuran dan kesalahannya ya. Apa yang dapat diukur tergantung kepada perkembangan teknologi ya terkait pengukuran tersebut ya. Pengukuran adalah membandingkan parameter pada objek yang diukur terhadap besaran yang telah distandarkan ya. Jadi itu ya, ada standarisasi di dalam hal pengukuran ya. Sedangkan pengukuran merupakan suatu usaha untuk mendapatkan informasi deskriptif, kuantitatif dari variabel-variabel fisika dan kimia sesuatu zat atau benda yang akan diukur. Itu termasuk kategori ketidakpastian. Apapun hasil dari sebuah pengukuran tidak benar sepenuhnya. Kalaupun selama ini kita membenarkannya, itu karena keterbatasan alat ukur yang ada digunakan. Jadi ketidakpastian itu akan menghasilkan hasilnya yang tidak bisa benar sepenuhnya ya. Dan ini biasanya dilakukan pendekatan-pendekatan. Jadi asumsi-asumsi ya. Jadi standar deviasi atau standar errornya itu tidak terlalu besar. Ya itu akhirnya begitu ya. Karena memang keterbatasan alat ukur kita ya. Nah lanjut. Contoh-contoh jenis kesalahan ya. Contoh random error adalah diantaranya adalah tegangan listrik, naik turunnya tegangan ya. Kemudian pH larutan dengan pH meter ini merupakan faktor sulit dikendalikan, tetapi harus bisa diletakkan dengan menggunakan stabilizer ya. Jadi pH larutan ya dengan pH meter itu kadang-kadang juga enggak sinkron ya. Sehingga diperlukan menggunakan alat stabilizer ya. Daya batas mata untuk menentukan tingginya ya. Meniskus permukaan pada dalam pipet itu adalah akhirnya dia tetap memiliki keterbatasan. Jadi masing-masing meniskus ya di dalam tabung larutan itu kadang-kadang antar mata subjek yang satu dengan subjek yang lain itu berbeda-beda ya. Itu yang dikatakan random error. Lalu systematic error, salah memilih orang yang tepat untuk melakukan pengukuran. Yang kedua, lupa melakukan kalibrasi alat sebelum mengukur. Ini sangat penting dilakukan di dalam menggunakan peralatan elektronik. Jadi ini karena sistem ya. Sistemnya ini yang jadi sumber error. Jika Anda nanti melakukan pembuatan skripsi
Di semester akhir pasti Anda sudah dapat mengantisipasi 2 jenis kesalahan ya, dengan baik dan benar dari kedua error tersebut ya. Bagaimana meminimalisir daripada 2 kesalahan ini, yaitu random error dan systematic error ya. Ini hati-hati nanti, karena kalian ini calon seorang cendekiawan nanti. Nah, itu harus kita anukan. Lanjut. Pemahaman ketidakpastian dimulai dari matematika sederhana ya. Apabila yang kita ukur pasti ada nilai penyimpangannya, bisa bernilai besar atau kecil, tergantung dari mutu alat yang digunakan dan pengamatan yang dilakukan. Jadi perlunya alat itu dikalibrasi, standarisasi itu di dalam rangka untuk menghindari atau mengurangi ketidakpastian ya, pemahaman ketidakpastian ya. Tentunya juga demikian. Anak muda dengan usia agak tua itu sudah agak berbeda juga di dalam hal mengukur sesuatu ya. Contohnya, coba Anda ukur voltase listrik. Apakah jarum menunjukkan stabil, menunjukkan pada satu angka tertentu. Yang kedua, dalam hal ini sudah ada dunia sumber kesalahan ya. Sistem pembacaannya jarum yang sulit karena tidak mau diem dan berpengaruh tegangan yang berubah-ubah. Jadi ketika listrik itu naik turun tegangannya, maka jarum itu main-main gitu ya. Kadang naik kadang turun. Nah, seperti itu. Itu yang menyebabkan pemahaman ketidakpastian. Lalu selanjutnya, dalam hal menggunakan alat dengan mutu yang sangat baik, bukan yang terbaik, karena ini dianggap sebuah relatif ya. Jadi Anda memberikan penyimpanan hasil pengukuran yang kecil atau sangat kecil karena sangat baiknya mutu asal yang digunakan. Sehingga secara matematis penyimpangan ini diartikan sebagai delta, agak besar nilainya, atau diferensial, agak jika nilainya lebih kecil dan suatu besaran yang diukur. Lanjut. Ini konsep angka yang penting ya. Ini perhatikan itu. Angka penting adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti terbaca pada alat ukur dan satu angka berakhir yang ditafsir atau yang diragukan ya. Ini jangka sorong ya. Jika mengukur panjang suatu benda dengan mistar berskala milimeter, memperoleh rentang ketelitian antara 0,1 sampai dengan 0,9 mm. Sedangkan melaporkan hasilnya dengan 4 angka penting, yaitu 114,0 mm ya. Jika panjang tersebut diukur dengan jangka sorong ya, yaitu ketelitiannya itu adalah antara 0,01 sampai dengan 0,09 mm. Maka hasilnya yang dilaporkan adalah 114,00. Jadi dianggap lebih teliti ya, karena ada kosong-kosongnya milimeter. Lanjut. Contoh ya, pada analisis sederhana ketidakpastian, contohnya adalah 0,2 kali 0,4 sama dengan 0,08. Nah, sementara 0,02 kali 0,04 hasilnya adalah 0,008. Secara matematis bisa dibulat. Tetapi secara fisika harus berhati-hati, nggak bisa ya. Secara matematis bisa dibulatkan ya. Sehingga 8 ini
angka ini bisa menjadi di situ 0 tadi menjadi 1 ya. Karena di atas 5. Berapa angka yang berarti yang ada? Apa maknanya ini? Nah, ini tergantung dari kepentingan kita untuk mengakurasi daripada hasil sebuah pengukuran ya. Itu yang dimaksud ketidakpastian. Nah, itu tergantung dari alat ukur yang akan menjadi patokan. Lanjut. Nah, ini kita lihat tuh ya. Ilustrasi daripada kesalahan ya. Digambarkan dalam bentuk diagram lingkaran itu. Bisa Anda baca itu nanti. Oke Pak Akan. Halo. Saudara. Ya. Jayanti baik. Jayanti tak tulis lah ya. Tulis ya. Tulis ya. Ini. Jadi itu ya. Slide. Nah, ini berbagai penyebab kesalahan ya. Ada 2 type of error ya. Yang pertama tadi seperti yang dikatakan tadi, systematic error, pure accuracy ya. Sangat sedikit kesalahannya ya kalau pada systematic error ya. Terus definite cause, penyebab yang secara penyebab yang agak relatif apa namanya definitif itu apa bahasa anunya tegas gitu loh ya. Jadi penyebabnya itu tegas. Terus reproducible ya, bisa diulang lagi. Sementara pada kasus apa namanya kasus random error Nggih Pak Ngakan, ini sudah saya ketik Pak Ngakan. Halo? Nggih. Itu ya. Jadi kalau yang random error itu pure precision ya, presisi ya. Jadi kecil presisinya ya. Sementara kalau yang sistematik pure accuracy ya. Terus yang random error non specific causes ya. Jadi kalau yang random itu biasanya nggak spesifik, sementara yang yang sistematik tadi definitif ya, kelihatan sekali. Kalau ini nggak jelas, masih menduga-duga ya, jangan-jangan yang ini, jangan-jangan yang ini ya. Kalau akurasi pada sistematiknya itu tegas ya, di sini spesifik ya gitu loh ya. Terus random error itu not reproducible ya, tidak bisa secara ini itu tidak bisa secara gampang gitu loh ya.
Tidak bisa, karena bisa berulang-ulang terus itu. Nah, seperti itu. Sementara yang sistematik itu adalah reproducible, gampang, diulang itu gampang ya. Lanjut. Nah, itu kita lihat penglihatan meniskes ya, dari sebuah tabung reaksi dengan larutan ya. Nah, larutan itu kita lihat di sana itu ya, yang segala macam itu ya. Itu beda-beda ya, masing-masing mata orang itu beda-beda. Di antara dua orang itu pasti berbeda ya, karena kemampuan akomodasi mata itu loh terhadap melihat suatu cekungan air itu ya. Lanjut. Nah, ini di dalam bentuk aslinya ya. Kalau tadi itu dalam bentuk draft, ini dalam bentuk aslinya itu, lihat itu bentuk air itu. Nah, seperti itu ya. Perhatikan cara mengukuran volume cairan di samping. Berapakah volume cairan yang diukur? Apa yang Anda mengalahkan demikian ya. Lanjut. Nah, ini contoh sederhana pembacaan skala meniskus. Nah, itu perhatikan itu. Perhatikan cara pembacaan skala pada gambar pipet ya. Itu lihat itu ya. Nah, seperti itu caranya ya. Ini pada foto ini kalau ini ya. Jadi barangnya itu beneran gitu loh. Lanjut. Antisipasi dan strategi. Hindari kemunculan ya pada systematic error sebisa mungkin ya. Jadi sebelumnya harus benar-benar dalam menata ini, di dalam menata ini itu sangat harus hati-hati ya, sehingga menghindari untuk buat kesalahan ya pada systematic error ya. Seorang yang tidak memiliki latar belakang elektronik disuruh mengukur arus listrik. Bentar ya. Nah, seseorang yang bukan dokter hewan disuruh memeriksa sapi untuk menentukan suatu kelainan ya, tentunya nggak bisa ya. Jadi masa non dokter hewan akan memeriksa dari kelainan pada hewan. Sementara seseorang yang tidak memiliki latar belakang elektronik suruh mengukur sebuah arus listrik juga nggak bisa. Yang gini-gini adalah merupakan systematic error ya. Jika systematic error banyak muncul, berarti kesalahan terletak pada si pengukur. Karena dia tidak mengerti faktor apa yang harus dikendalikan. Yang berikutnya random error. Juga bisa menjadi-jadi jika tidak melakukan pengawasan dan antisipasinya dengan baik ya. Usahanya menekan random error dalam langkah pekerjaan Anda ya. Lanjut. Antisipasi dan strateginya ya. Hindari, tadi sudah ini. Lanjut. Itu sudah slide terakhir, Dok. Sorry. Saya kira masih ada ya. Jadi itu ya, pengetahuan tentang pengukuran sebagai pengantar ya. Nanti untuk pertemuan yang berikutnya, adik-adik ya, ini untuk kortinya yang lagi namanya Jim itu korti apa itu? Kelas apa? Kelas B, Dok. Kelas D ya. Yang B siapa? Claudia. James kelas B, Dok. Ya, James kelas B, Dok. Yang kelas B-nya siapa? Saya Dok James. Kalau untuk kelas D, Claudia. Oh, Claudia ya. Baik ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya, masih ada satu pertemuan lagi. Halo? Sabar Dok, saya masih lihat jadwal. Coba gimana itu?
Izin menyampaikan, Dok. Ya, Sebelum UTS itu masih ada satu pertemuan lagi, yaitu tugas dan diskusi, Dok, pada tanggal 9 Oktober. nah ya itulah maksud saya. Anda bikin nanti PowerPoint ya, masing-masing kelas A, kelas B, maksudnya itu dua PowerPoint ya, PPT tentang alat pengukuran ya. Jadi jangan sama ya, jangan sama. Demikian kelas D ya, itu diskusi nanti. Nanti UTS-nya tak ambilkan dari sana, dari hasil PowerPoint Anda ya. Biar nggak repot. Ini kayak kemarin biokimia sudah tak ambilkan dari sana. Jadi apa yang kamu dari Anda, oleh Anda, untuk Anda. Ya, biar cepat lulus nanti ini. Yang gini-gini kalau dibikin ribet, ini udah pesannya dari Pak Dok Prof Iwan, jangan dibikin sulit-sulit soalnya ya. Dari Anda sendiri aja, ya. Anda yang membuat, nanti tak tak anukan ke Anda gitu loh ya. Setuju? Halo. Setuju, Dok. Setuju, Dok. Ya. Jadi satu kelas itu kalau isinya 4, misalnya satu kelas isinya 30 ya 15 orang bikin satu slide, 15 orang bikin slide ya. Jadi tergantung berapa itu mahasiswanya. Kalau misalnya 20 ya 10-10 satu grup itu ya. Nah itu kira-kira. Situ maksud saya begitu. Nanti pola saya tak ambilkan dari slide Anda. Slide aja. Tidak dalam bentuk artikel ya. Slide nanti saya share. Ya kurang lebih seginilah halaman ininya ya. Terus ambil contoh-contoh seperti itu. Jangan sama. Kalau copy paste enggak. Yang nomor 2 akan dua-duanya akan saya blacklist. Maksudnya tidak akan saya akuin. Ya. Harus berbeda. Ya. Baik, saya kira itu ya. Tolong adik-adik apa namanya open kamera ya, saya foto ya, supaya nanti sebagai bukti absen ya. Oh, enggak bisa punya saya. Buka semua kameranya. Masih ada yang tertutup. Dibuka kameranya ya. Jim, masih ketutup Jim. Rahma, tutup masih. Saya foto ya. Adinda. Lanjut yang lain. Bu, Gimana?
Saya kira cukup ya. Jadi sekali lagi kepada kelas B dan D, mohon nanti untuk membuat slide atau PPT kurang lebih 20 halaman, 20 slide. Nanti soal-soal itu tak ambilkan dari dirimu ya, tempat dirimu ya. Baik ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.